dalam gizi pada orang dewasa itu, tujuan utama kesehatan dan gizi pada orang dewasa itu adalah yang pertama meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, mencegah penyakit dan memperlambat proses menua. Seperti yang kita ketahui, usia dewasa itu rentan terhadap asupan makan yang berlebih, makan yang sembarangan, yang cuma asal enak, nggak tahu porsinya segimana, nggak tahu komposisi gizinya bagaimana gitu kan, sehingga nantinya muncul masalah-masalah kesehatan atau gizi. Lalu rentan juga terhadap gaya hidup yang berubah, tekanan lingkungan dan stres yang tinggi sehingga mengakibatkan gangguan pola makan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi keadaan gizi usia dewasa? Yang pertama, perubahan fisiologis dan psikologis usia dewasa. Yang kedua, komposisi tubuh, pematangan fisiologis, dan yang terakhir, pematangan psikososial. Kemudian kita masuk malnutrisi. Selama ini yang kita tahu malnutrisi itu terjadi pada anak-anak saja ya. Ternyata malnutrisi juga bisa terjadi pada orang dewasa. Nah, malnutrisi itu apa? Malnutrisi adalah kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan, baik itu kekurangan atau kelebihan nutrisi di dalam tubuh. Kondisi ini bisa menyerang siapa saja, usia berapa saja, dan itu tidak hanya kurang gizi, teman-teman, tapi bisa juga gizi lebih, itu juga masuk ke dalam malnutrisi. Obesitas, kekurangan gizi, zat gizi mikro seperti Astrid, ya, kayaknya perlu mendingan kamu share aja deh, karena ini kayaknya udah jelas. Nggak usah share itu, nggak apa-apa deh, nggak usah pakai slide. Oke. Kamu yang ngomong aja gimana? Boleh. Ya. Soalnya berarti nggak satuan ya. Iya, oke. Berarti di stop aja ya. Mending itu aja deh, langsung. Ya. Yes, siap. Buat kamu aja nanti dibagiin. Maaf ya, teman-teman. Ya, tadi sampai ke malnutrisi ya. Ya. Terus di dalam, tadi kan ada malnutrisi itu ada kekurangan zat gizi mikro juga termasuk malnutrisi, kelebihan gizi juga termasuk malnutrisi, kekurangan juga termasuk malnutrisi. Nah, zat gizi mikro dan makro kita kenalan dulu nih. Zat gizi makro itu apa sih? Jadi zat gizi itu dibagi dua. Yang pertama ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang banyak, yang jika tidak terpenuhi akan mengganggu metabolisme tubuh. Contohnya yang termasuk ke dalam zat gizi makro ada karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu gangguan akibat kekurangan zat gizi makro seperti yang kita bisa rasakan ya, kalau zat gizi makro itu misalkan tubuh jadi mudah lelah, bisa lemas, bisa mudah sakit, atau yang paling dasar tuh kalau orang Sunda bilangnya salatri gitu ya. Kalau kekurangan karbohidrat itu bisa salatri. Terus yang selanjutnya, nah, seberapa banyak sih kebutuhan zat gizi makro itu untuk karbohidrat sendiri? Kebutuhan karbohidrat pada orang dewasa itu sekitar 45-65% dari total energi. Sumber karbohidrat itu ada dari serealia, nasi, umbi-umbian, sayur dan buah juga ada. Fungsinya apa? Fungsi karbohidrat yang pertama ada sumber energi, pemberi rasa manis, pengatur metabolisme lemak, menghemat fungsi protein, dan juga membantu pengeluaran feses. Yang selanjutnya ada protein. Kebutuhan protein pada orang dewasa itu sekitar 10-15% dari total energi. Fungsi protein ini sendiri sangat penting ya. Yang pertama sebagai zat pembangun untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel, berperan juga dalam proses sekresi tubuh, mengatur keseimbangan air, mengatur netralitas jaringan tubuh, dan juga pembentukan antibodi. Sumber protein ada di telur, ikan, protein dari olahan hewani, nabati juga ada. Akibat kekurangan protein bisa menyebabkan gangguan fungsi otak, imunitas menurun, penyembuhan luka menjadi lambat. Okay. Slide-nya nanti dikirim aja ya kakak. Iya ya. Yang selanjutnya ada lemak. Bagian dari zat gizi makro, lemak itu kebutuhan lemaknya pada orang dewasa adalah sekitar 20-25% dari total energi. Fungsi lemak sendiri ada sumber energi,
pembawa vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ penting, pemberi cita rasa makanan, dan pemelihara suhu tubuh. Sumber lemak ada dari lemak tidak jenuh dan lemak jenuh. Lemak tidak jenuh ada di dalamnya ada alpukat, minyak zaitun, almond, minyak jagung, wijen, dan lain-lain. Lemak jenuh itu ada mentega, minyak kelapa, dan lemak hewani. Sebelumnya kecepatan nggak yang ngomongnya? Iya. Maaf. Sampai aja ya. Oke, aku akan jawab sama kamu. Jadi kan tadi bahas karbohidrat nih. Kayaknya ibu lebih suka kalau kayak kita ngobrol-ngobrol aja deh ya. Tapi emang kok banyak kuliah kalau kayak gini. Ini adalah pakai slide aja kan. Ya, ini slide-nya karena agak susah untuk dimasukin karena filenya berupa video ya. Video ya. Ya, bukan presentasi. Ya kan cepet banget. Aduh, maaf ya ngomongnya kecepatan. Astrid akan bantu jelasin. Intinya tadi Astrid bilang kan bahwa kita tuh bisa kelebihan sama kekurangan nutrisi gitu ya. Nah, tadi itu ada yang mikro, ada yang makro. Yang makro itu kayak karbohidrat, protein, apalagi tadi lemak gitu kan. Itu yang berasa kalau misalnya kurang, biasanya kerasanya apa tuh, Tit? Biasanya kerasanya dari kita kalau misalkan kurang karbohidrat kan langsung ya auto lapar gitu, salatrit ya bahasa Sundanya mah. Lapar gitu, lemes gitu kan. Nah, tapi ada lagi lemes. Ya, ada lagi nutrisi-nutrisi lain yang ternyata kalau kurang kita nggak begitu berasa gitu, tapi tetap dibutuhin sama tubuh dan itu banyak gitu. Nah, itu biasanya apa aja? Nah, itu disebutnya masuknya ke zat gizi mikro. Jadi dibutuhkan dalam tubuh ya, dalam jumlah yang sedikit tapi punya peranan penting. Contohnya itu ada vitamin dan mineral di dalamnya. Nah, itu macam-macam ya, macam-macam vitamin. Nah, itu kayak kalau misalnya kita nih orang ibu deh atau kita udah dewasa nih di umur tertentu gitu, kebutuhannya tuh sebanyak apa sih? Kayak kebutuhan karbo, lemak, tadi protein, kemudian si zat-zat yang tadi itu segimana banyak sih sebenarnya kebutuhannya? Sebenarnya kalau untuk kebutuhan masing-masing individu itu beda ya. Balik lagi ke berat badan, tingkat aktivitasnya apa, faktor stresnya juga gimana, sama dia ada sakit apa enggak. Cuma kalau misalkan untuk acuan, kita bisa lihat dari AKG, angka kecukupan gizi. Nah, itu ada tabelnya. Oke, bisa di slide ya. Gak apa-apa, di sharing aja deh kalau gitu. Gak apa-apa deh, bisa cerita aja ya lagi. Usia berapa? Soalnya kan itu nanti digolongkan berdasarkan usia, jadi beda-beda. Misalkan usia... Kalau kita bilang satu aja ya, nggak nyambung di slide, ada nggak? Satu, bentar. Jadi share aja, bukan mirroring dari handphone kamu. Bisa nggak? Jadi kayak share di tengah itu kan ada tombol share, itu ngambil dari galeri. Oh, tapi aku nggak save deh kayaknya. Yaudah, kalau nggak apa-apa, langsung aja. Kita ambil sampel aja deh, umur saya aja deh, umur saya ya. 40 nih umurnya, coba. Perempuan, umur 40, kebutuhan gizinya tuh seperti apa? Biar teman-teman kebuka. Nah, nanti buat teman-teman semua, itu beda-beda ya, kebutuhannya tergantung usianya, tergantung apalagi tadi itu, apa penyertanya, kondisi dalam dirinya masing-masing, ya tadi ada usia, ada jenis kelamin, ada kita dewasa atau enggak, gitu, anak kecil atau gede. Nah, sekarang kita ambil sampel biar teman-teman kebayang gitu ya, ternyata saya itu butuhnya segini banyak nih gitu, untuk dapat acuan gizi yang cukup, gitu, nutrisi yang cukup. Nah, aku ambil sampel perempuan 40 tahun dengan aktivitas yang cukup ada gitu. Coba gimana Tim? Kalau kita lihat dari tabel AKG aja ya, jadi nggak usah pakai faktor aktivitas. Ya, ada suara masuk. Ada suara boleh masuk. di lagi. Hostnya boleh minta tolong yang lain. Tim playering boleh dicek ada suara masuk. Ya, gimana Astrid? Iya, jadi perempuan usia 40 ya? Ya, 40. 40 tahun itu kebutuhan energinya sekitar 1.900 sampai 2.200. Berapa? 2.100. 1.900 sampai 2.100. Nah, untuk proteinnya ini ada bergantung tinggi badan gitu nggak? Tinggi badan, berat badan nggak? Iya. Kalau ini cuma dilihat dari AKG. Jadi angka kecukupan gizi secara rata-rata. Oke. Di umur aku 40. Ya. Anggap berapa kira-kira? Kita dengerin teman-teman ya. Kita ambil yang 2.000 kalori aja ya, 2.000 kalori. Kebutuhan proteinnya sekitar 50 sampai 60 gram. 50 sampai 60 gram itu kebutuhan protein.
Iya. Nah itu kira-kira setara apa tuh? Makanan ya? Dalam 1 hari kan? Dalam 1 hari itu? Iya, dalam 1 hari. Ya, jadi setara aku harus makan berapa banyak protein? Perkiraan aja kan? Iya, jadi nanti tuh diplot lagi kan berdasarkan penukar kalau di gizi itu. Ya. Jadi dari 2000 tadi 2000 kalori ya, 1900 sampai 2000 kalori itu kita butuh 3 kali makan protein hewani. 3 kali juga protein nabatinya. Nah, untuk pemilihannya pilih yang rendah lemak. Terus karbohidrat sekitar 4 sampai 5 penukar. Tapi itu bukan cuma dari nasi ya, karbohidrat kan tepung-tepungan juga masuk. Terus kentang juga masuk, jagung juga masuk. Jadi jangan sampai dikira jagung itu sayuran gitu. Padahal itu adalah sumber karbohidrat. Karbonya, ya. Terus itu yang jelas-jelas ya, kayak protein, karbo, sama lemak. Yang ini sih kebanyakan ini jarang yang kurang. Malah kebanyakan lebih ya. Lebih. Iya, hati-hati. Cimol, aci itu juga masuknya karbohidrat. Ya, jadi ini aku sekedar ngasih insight sama teman-teman. Jadi untuk yang makro rata-rata itu kebanyakan itu malah kelebihan. Nanti kita kenapa sih nggak sadar kelebihan tadi? Karena contohnya gini, karbo, kita mikir karbo itu cuma di nasi ya. Nah, itu tadi ada sharing pisang juga ada karbonya. Pisang ada karbonya. Jadi yang kita nyangka kita ngemil sayur ternyata juga sudah ada karbonya. Nah itulah kenapa jadi double karbo gitu, berkarbo sehari karbonya kebanyakan. Nanti kita akan bahas juga itu cerita dari kelebihan nutrisi ya, si Astrid ya nanti. Nah kita akan bahas yang zat-zat lain nih, zat-zat lain di umur saya butuh apa lagi nih, vitamin, mineral yang harus dipenuhi gitu. Angka gizi vitamin dan mineral yang dipenuhi itu apa aja tuh di umur saya ini tadi? Vitamin A, ya. Vitamin hampir semua sih dibutuhkan, vitamin D, E, K, vitamin B kompleks, asam folat yang utamanya. Ya, nah berapa banyaknya itu kira-kira bisa ada bayangan nggak, maksudnya supaya kita tahu bahwa saya butuh vitamin ini. Kalau saya harus dapat dari makanan, itu kayak saya harus makan berapa banyak sayuran, atau saya harus sayur apa aja gitu. Untuk bayangan aja deh, Astrid. Ya, kalau melihat standar yang tadi ya, 1900 kalori itu, 2000 kalori itu porsi sayuran itu sekali makan itu 3 penukar, Kak. Jadi 3 penukar itu jadi sekali makan itu. Oh iya. 1 mangkok sayur doang. Ya. 100 gram, jadi per 100 gram 3 penukar itu berarti sekali makan 100 gram pagi, siang, sore, jadi 3 kali gitu. Ya, 3 mangkok ya. Ada suara masuk lagi? Mohon maaf, bentar. Apa suara? Berapa lagi? Host boleh dicek lagi, boleh dibantu, ada mic-nya bocor. Astrid, lanjutkan lagi. Ya. Jadi dalam sehari itu kita harus makan, kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien ya, itu sebenarnya cukup juga dari sayur dan buah. Ya. Untuk kayak vitamin dan mineral itu. Cuma seberapa banyaknya itu kadang kita nggak nyampe gitu. Betul. Nah, jadi sayuran itu porsinya itu 3 porsi sehari. Sehari itu pagi, siang, malam misalkan. Nah, sekali makan itu, sayuran itu 100 gram. 100 gram itu segimana ya? Kalau wortel mah kelihatannya nggak terlalu banyak, tapi kalau kayak bayam, kangkung, itu kita butuh porsi yang lebih banyak untuk mencapai 100 gram. Oke, aku akan bantu simpulin sedikit ya buat teman-teman semua yang ada di sini nih. Jadi gini loh maksudnya, kita udah punya standar kebutuhan. Beda lah, itu yang tadi pakai standar saya nih gitu. Itu di luar ada lagi kondisi penyerta ya, kalau misalnya tinggi badan lah, berat badan, atau kondisi kita seperti apa. Ya, kalau kita membutuhkan lebih banyak lagi, itu beda-beda. Dan kalau saya dapat sharing dari adik saya, bahwa yang bisa mengukur itu ya memang orang-orang yang di bidangnya gitu ya, memang bidang komputer di bidang bisa mengukur. Nah masalahnya kita sendiri apakah punya kemampuan, gitu, punya kapasitas untuk satu, mengukur kebutuhan diri, kemudian mempersiapkan untuk diri kita gitu sehari-hari. Nah jadi kayak apakah makanan yang saya makan ini sudah mencukupi kebutuhan dari nutrisi yang harus saya dapatkan setiap harinya. Itu kan siapa yang mau mikirin? Jangan gitu. Dan kita udah berusaha buat misalnya, oke, kebutuhannya segini, balik lagi bisa didapat dari misalnya sayur.
Tapi itu misalnya sayur sebanyak apa? Kan bukan masalah banyaknya aja ternyata. Kenapa bisa dibikin porsinya segitu? Karena sebetulnya dalam posisi itu menurut penelitian kandungannya sekian, betul kan? Nah tapi apakah kita bisa menjamin tuh si sayur itu kandungannya sama? Misalnya bayam yang ada di Tasik sama bayam yang ada di Tasik sama. Nah itu kan itu masih harus mikirin lagi gitu, kayak harus memastikan lagi gitu ya. Dapat sih sama-sama semangkuk, tapi bisa aja yang semangkuk ini bayamnya pestisida, yang semangkuk ini bayamnya organik. Apakah kandungannya sama? Belum tentu kan, Teh? Yep. Nah itu kan jadi suara saya kurang jelas. Boleh minta feedback teman-teman yang lain, apakah suara saya kurang jelas? Tadi sempat putus-putus. Putus-putus? Mudah-mudahan enggak ya. Jadi intinya seperti itu, bahwa kita harus menyadari, jelas, terima kasih ya. Kita menyadari bahwa kita tahu, maksudnya kita membutuhkan dalam satu hari ya, tapi tadi kita punya keterbatasan ya. Jadi kita tahu kita membutuhkan apa, bahkan kalau misalnya kita mau cari tahu, ternyata bisa kok mendapatkan zat ini dari misalkan sayur ini, dari makanan ini, dari buah ini, gitu. Kita mau mendisiplinkan itu, tapi balik lagi gitu. Yang tahu aja masih punya banyak problem untuk bisa mengerti apa. Yang nggak tahu ya kan, apalagi yang selama ini nggak tahu dan nggak peduli. Nah, kira-kira Astrid, kalau misalkan ternyata terjadi kekurangan, ya kekurangan dari nutrisi itu, kita langsung aja masuk ke kalau kekurangan nutrisi bakal gimana sih gitu. Kenapa sih gue harus peduli dengan kebutuhan nutrisi saya setiap hari gitu, kecukupannya. Nah, emang kalau kurang bakal gimana gitu. Coba Astrid langsung sharing aja. Ya, kalau misalkan kekurangan yang tadi zat gizi mikro ya. Ya, mikro. Kekurangan zat gizi mikro itu bisa meningkatkan resiko penyakit yang menular. Bisa juga menyebabkan diare. Nah, kondisi-kondisi tersebut itu masih jadi penyebab kematian utama gitu di dunia. Misalnya ada lagi nih contohnya kekurangan vitamin A, kekurangan yodium, zat besi, atau disebut anemia juga. Nah itu yang cerita tentang anemia itu gimana misalnya? Ya, kita jadi kekurangan apa sih sampai kita bisa anemia gitu? Anemia itu sendiri kan kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin, yaitu protein pembawa oksigen dalam darah, berada di bawah normal. Kadar normalnya itu kan kalau laki-laki dewasa itu 14-18. Terus kalau yang wanita itu 12-16. Nah, keadaan anemia itu biasanya Hb-nya di bawah kadar normal yang tadi. Ya, jadi kalau dari kaitannya kekurangan nutrisi, dia tuh biasanya kenapa orang jadi anemia? Nah, penyebab anemia itu banyak kan? Ada kekurangan, ya betul. Ada kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, vitamin C, dan penyakit penyerta. Nah, ya jadi maksudnya menurut aku gitu. Jadi ketika kita abai gitu sama apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, nutrisi apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, nah itulah yang yang bisa menyebabkan adalah penyakit-penyakit tadi ya, misalkan kayak anemia. Salah satunya misalnya anemia, terus tadi ada diare lah, terus gampang tertular penyakit, mungkin karena daya tahan tubuh kita menjadi tidak baik, dan banyak sekali penyakit-penyakit lainnya gitu. Nah kalau yang kelebihan, kerja itu gimana? Tadi kan kekurangan nutrisi, oke, ada banyak penyakit yang diakibatkan atau kebutuhan. Sekarang kalau kelebihan? Nah kalau yang kelebihan itu disebutnya kegemukan ya. Terjadi karena ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Jadi makan aja gitu, logikanya ya makan aja gitu, tapi aktivitasnya rendah. Nah, jadi bisa terjadi penimbunan energi di situ. Nah, jadi kelebihan ternyata menjadi masalah yang nutrisi atau obesitas itu kali ya. Betul. Nah, itu biasanya karena kelebihan karbo, lemak ya di dalam tubuh. Nah, oke. Ini ada data kan, kita pernah dapat dari angka dari Kemenkes 2018 ya, bahwa di Indonesia itu datanya 1 dari 3 orang ya itu obesitas. Bayangkan, obesitas benar ya? Betul. Nah, jadi memang sekarang tuh datanya makin naik kalau untuk yang gizi lebih dan obesitas. Oke, peserta di sini ada 103 orang. Yuk kita sama-sama ukur dulu. Astrid coba aturan untuk mengukurnya gimana? Dibacain aja. Perhitungan IMT. Ya. Indeks massa tubuh. Ya, indeks massa tubuh itu rasio BB berdasarkan tinggi badan. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Gimana coba? Coba contoh saya deh.
Contoh. Yang anak-anak semua kita bantu juga ngitung ya, supaya apakah benar nih saya masuk kategori. Sekarang saya ada di kategori apa nih? Saya kategori kelebihan berat badan atau enggak gitu ya. Overweight Ya, atau enggak? Berat badannya berapa, Bu? Aku berat badannya, anak-anak di rumah semuanya juga berhitung ya. Nanti kita share di kolom chat. Masuk ke kategori mana? Karena ini berkaitan juga dengan bahasan hari ini tentang kelebihan. Dari kelebihan zat gizi atau nutrisi ya. Berat badan aku 50 diambil. 50. Tinggi badan? Tinggi badan 173. Tinggi badan kan 173 cm, kita rubah ke meter jadi 1,73 ya. Ya, 1,73. Terus? Dikuadratkan 1,73 dikali 1,73. Itu berapa? Itu berapa? Bentar, buka kalkulator dulu. Kakak-kakak di rumah, silakan juga yang udah punya skornya boleh chat di chattingannya. Jadi tinggi badannya berapa, kemudian dibagi, berat badannya berapa, ya, kemudian dibagi tinggi badan berapa, tapi tinggi badannya dijadiin dulu ke meter. Jadi kalau 173 cm, hitungan meternya adalah 1,73. Nah, 1,73-nya saya dikuadratkan. Gitu. Anda sudah dapat hitungannya, Astrid? Udah. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman sudah dapat ukurannya, apakah teman-teman ada di zona normal, overweight, atau apa gitu? Atau misalnya gini, teman-teman ada sistem deh, ngitung partnernya, teman-teman ada di kondisi yang tidak terlalu berarti aman gitu ya, mungkin pasangannya, atau orang tua, atau saudara gitu ya, kita bisa melihat itu sekeliling kita itu suaranya menggema. Oke, apakah suara saya menggema? Wow. Enggak. Karena banyak suara masuk nih. Coba di mute. Bentar ya. Oke, udah. Ya. Oke, jadi menggema. Oke, yang lain gimana? Apakah suara saya masih menggema juga? Ya, maaf ya. Oke, kita lanjutkan aja. Jadi, Adi sudah dapat hitungan saya berapa? 16,72. Saya 16,72. Ya, terima kasih Beli, sudah bantu. Ya, 16,72. Jadi saya masuk kategori apa? Kategori kekurangan berat badan tingkat berat. Kalau saya kekurangan berat badan tingkat berat. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana? Ada yang menghitung diri sendiri? Masuknya ke kategori apa? IF masing-masing. Ya udah, pokoknya banyak ya data di Indonesia yang mengatakan bahwa satu dari 3 orang tinggi. Hasil saya 24,15. Contohnya tuh Mbak Dina 24,15 masuk kategori apa? Masih normal 24,15. Itu tapi bergantung tinggi badan kan? Iya, kan udah dimasukin tadi tinggi badannya. Ya, bukan saya. Yang itu ada peserta di sini. Ya, jadi untuk mengetahui indeks massa tubuh masing-masing bisa hitung sendiri ya. Berat badan kita berapa dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan berapa. Hasilnya nanti dilihat kategori kurus itu di bawah 17. Ya, kalau kategori overweight itu di atas berapa? Nah, kalau untuk overweight itu dari 25,1 sampai 27. Nah, jadi kalau kakak-kakak di sini nanti punya skor 25, sekian, nah udah masuk. Itu sudah masuk overweight. Ya. Tapi itu balik lagi kan ada juga ukuran yang kalau misalnya ada penyerta lagi ya? Apanya? Tinggi badannya dikuadratkan, betul. Oh iya, udah oke ya. Jadi kakak udah dapat skornya belum? Kalau itu yang tadi overweight ya, yang overweight itu 25,1 sampai 27. Kalau lebih dari 27 itu masuknya obesitas. Nah, tuh. Jadi tadi overweight aja di atas 24-an ya? Iya. Ya. 25. Di atas 25 tuh overweight ya. Itu perempuan. Ini mah untuk Indonesia umum. Untuk Indonesia umum. Kasih itu tuh kata Stefani pelan-pelan. Ini pelan-pelan ya. Jadi berat badan ya. Berat badan. Ya, dibagi. Coba aku share itunya deh. Tinggi badan kita, tapi tinggi badan kita ditambah ke meter dulu. Ya, 173. Jadi 1,73 ya. Nah, itu sisa 1,73 dikuadratin, dapat hasil kan berapa? Nah, tadi berat badan dikurangi hasil yang barusan, jadi skor kita. Nah, skor kita itu tuh ya 28 PBL habis melahirkan.
Ini kelihatan nggak? Cara menghitungnya ya. Langsung aja lah, karena waktu kita nggak banyak lah. Langsung aja kita waktunya nggak banyak. Maaf ya. Lanjut ke, udah punya skor. Ya, jadi pokoknya begitu di atas 27, udah masuknya Obesitas. Ya, jadi ada yang overweight, ada yang ya. Artinya udah kelebihan, ada sesuatu yang kelebihan tadi di data kita masuk. Jadi kekurangan ada masalah, tadi dapat masalah ya, kurang gizi dan lain sebagainya. Kelebihan juga dapat masalah. Jadi tugas kita itu kan merawat dan memberikan masukan yang sesuai, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada lagi nggak yang ada di bahasannya? Udah, paling itu aja sih. Oke, berarti aku lanjutkan ke materi aku, nanti kamu bantuin aku lagi ya untuk siap. Oke, Kakak Merina boleh saya minta bantu masukkan slide saya? Ya, jadi saya langsung aja. Tadi Astrid kan bilang bahwa cerita ya, bahwa kita tuh punya kebutuhan tadi, ada yang makro, ada yang mikro gitu ya. Yang mikro ini nggak semuanya banyak dibutuhkan, jadi ada yang cuma kecil banget dibutuhkannya. Terus kayak begitu nggak ketemuin sekali tuh kayak nggak gimana-gimana. Beda kayak kita butuh nasi semangkok misalnya. Begitu kita nggak makan nasi semangkok, berasa lapar ya, lemes, berasa kayak kehilangan gitu ya. Gitu. Jadi dan tadi kita tahu karbohidrat dibutuhnya segini, protein segini, kita ukur. Nah, apalagi kalau kita yang nggak tahu, yang tahu aja ternyata kita merasa aku nggak banyak kok makan karbonya, tadi pagi juga aku nggak makan nasi, siang cuma sedikit gitu. Tapi misalnya ngambil Indomie, makan seblak gitu segala macam, karbo cilok dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang kita ngerasa aku nggak makan kok, cuma ini aja, ngemil itu aja gitu. Padahal kalau diukur juga lo masuk karbohidrat. Ya, masuk karbohidrat, dan ketika diukur malah bahkan bisa melebihi dari kebutuhan yang dibutuhkan pada kebutuhan kita dasar yang tadi gitu ya. Oke. Kakak-kakak ada yang bisa bantu masukin slide saya? Bentar ya, saya nggak bisa soalnya. Kakak Merina masih ada di situ, atau kakak siapa? Yang host tadi saya sudah kasih slide, boleh dibantu. Nah, kemudian Astrid, tadi kan kita sadar nih kalau kita tuh oke, kalau gitu gimana dong biar masalah-masalah yang ada di tubuh kita nih nggak jadi membahayakan. Tadi kayak misalnya obesitas. Astrid. Halo Astrid, masih di situ? Ya, halo. Ya, kalau obesitas misalnya, ya akhirnya kan ada penyakit penyerta. Betul. Nah, biasanya jadi apa penyakit-penyakitnya? Gangguan akibat obesitas itu bisa ke hipertensi ya, tekanan darah tinggi, bisa juga penyakit jantung koroner, diabetes, malah sampai ke kanker juga bisa, Kak. Oh ya, sebentar ya, saya mau kirim slide dulu, maaf. Sebentar ya. Tapi jelasin tentang bahayanya kalau kita udah obesitas. Astrid? Ya. Ya, dijelasin aja. Kalau misalkan kita udah keburu obesitas nih, udah keburu kebanyakan ada kelebihan sesuatu di tubuh kita ya, itu tadi menyebabkan penyakit apa aja, aku boleh jelasin dulu. Ya, tadi udah dibahas ya, kalau misalkan dampak dari obesitas itu kita bisa ada penyakit-penyakit penyerta lain. Salah satunya tekanan darah nanti menjadi lebih tinggi karena asupan natrium yang berlebih kan. Kita kan nggak berasa nyemil ini, ternyata itu natriumnya tinggi. Sedangkan kebutuhan natrium kita sehari itu cuma 5 gram per hari. Itu setara dengan 1 sendok teh garam dapur. Nah itu tuh nggak cuman dari garam aja kalau natrium, bisa dari kecap, crackers, roti-roti gitu juga ada natriumnya. Jadi kita emang harus membatasi natrium, bukan cuma dari garam dapur aja. Jadi lebih banyak ya. Nah kalau udah kayak gitu kan jadi segala macam penyakit banyak. Jadi tadi teman-teman semua yang udah punya skor signal ya, bahwa ya, nah berarti resiko itu udah semakin dekat tuh resiko bahayanya. Jadi kita apain nih? Kalau yang kurang kan udah jelas akan kita tambahin ya. Terus kalau yang udah berlebih kita bakal gimana? Nanti kan akan ada solusinya setelah ini ya, setelah ini. Oke, tadi kita udah bahas kekurangan, kelebihan. Nah sekarang kita akan tadi, kita udah tahu nih Astrid, takarannya segini. Ternyata kita susah nih. Sebenarnya kalau dari gizi sendiri kan kita bisa dapetin dari makanan dong, dari zat makanan dong. Tadi apapun itu kita bisa dapetin dari makanan. Tapi balik lagi ternyata jumlahnya. Terus apakah kita
akan disiplin memenuhi itu setiap hari. Ya kan, apakah kita bisa mampu memakan tadi 3 mangkok bayam setiap hari, buah-buahannya berapa banyak gitu. Ya, setiap harinya bahkan ya. Kadang kebayang ya, kita kalau diri kita sendiri aja, kita mengukur gitu sehari kita makan apa aja udah banyak banget yang namanya zat-zat yang kurang kita masukin, zat-zat yang diperlukan kurang itu banyak banget, terus zat-zat yang harusnya masuk kelebihan juga jadi banyak banget. Banyak banget. Itu tadi. Jadi kayaknya solusinya itu kalau kita susah mendapatkan itu dari makanan, sebenarnya ada dan bisa, tapi kita juga kan kayak misalkan mau ngasih makan anak nih contoh ya, mau ngasih makan anak, kita tahu nih yang bergizi ini, tapi anak kita nggak mau makan itu. Betul. Ya? Terus kita itu pokoknya pagi ini menunya ini kita udah mikir nih, udah dihitung porsinya udah segimana banyak ya. Tapi bahannya ada, kita tahu. Tapi satu ternyata pada saat mau dikasihin anaknya nggak suka. Ya, terus kedua tiba-tiba ngolahnya nggak benar. Tuh. Ya. Ada suara masuk ya? Ya, ini. Aku bisa masukin slide aku katanya. Coba ya. Langsung jadi hot. Ya, aku lanjutin aja. Jadi itu contohnya ya. Jadi kenapa sih akhirnya kita perlu bantuan? Karena ternyata kita punya keterbatasan nih, sebagai manusia ini punya keterbatasan. Oke, makasih Mbak Merina. Jadi kita punya keterbatasan, kita udah tahu ilmunya aja, kita harus ngomongin segini, tadi bahasnya cerita ya, kita harus ngomongin segini banyak, dan yang perlu itu ada makro dan mikro. Kita mau coba disiplinin, kita mau dipenuhin supaya kita nggak kekurangan dan ada penyakit, supaya juga kita nggak kelebihan dan ada penyakit, gitu kan? Nah, oke. Next. Jadi udah, tadi nutrisi dasar, udah, next. Nah, tadi ini masih dibagi stop dulu. Iya, jangan dulu. Oke, jangan keras dulu. Ini udah ya? Belum? Oke, ya, ini udah skip lagi, next. Nah, oke, ini dulu. Nah, coba. Jadi karena kita tahu bahwa susah banget sih. Udah dapet bahannya ternyata mulai ya susah. Kayak misalkan saya, males deh nyiapinnya, males mikirin menunya, nggak sempat belanja ke pasar. Ada setiap kali kita punya keterbatasan, bener nggak? Jadi kadang hal-hal tersebut yang membuat kita ya, hal tersebut yang akhirnya membuat kita jadi gimana dong, setiap hari kok kayaknya jadi kekurangan nih gue gitu, apa asupan yang harus aku makan gitu atau aku berikan kepada tubuh ini, sementara kalau misalkan tadi kekurangan atau aku kemudian aku jadi punya masalah. Nah, inilah fungsinya suplemen. Kita belajar loh. Ada suara masuk? Ya, itu akhirnya jadi mulai. Tiba-tiba juga akhirnya jadi mulai. Ada suplemen ya, teman-teman. Karena tadi ternyata, maaf teman-teman itu suara ini. Karena sehari-hari itu kita tuh kayak susah sekali sebenarnya memenuhi maksimalnya cukup nutrisi dari makanan yang kita makan tuh. Tadi kecil banget kemungkinan bisa dapat yang standar aja udah susah, karena tadi banyak ya cara makanan yang udah berubah, bayam di sini sama bayam di sana yang juga berubah dan lain sebagainya. Kemudian kita ada aging ya, tapi karena kita punya aktivitas yang berbeda-beda. Teman-teman boleh cek lagi. Ada suara masuk, saya boleh diminta bantuan ya. Kita juga masing-masing setiap dari individu kita juga punya aging ya, punya penuaan. Jadi kayak kita masing-masing tuh ngalamin kondisi yang berbeda-beda gitu ya, serangan radikal bebas berbeda-beda dan lain sebagainya gitu. Jadi kita penuhin, tapi juga kita nggak tahu nih hari ini sama besok itu tuh diserang hal yang sama atau enggak, radikal bebasnya seperti apa gitu kan, tadi banyak ya. Kemudian yang tadi misalnya udah dapat zatnya tapi makan kita nggak teratur, gaya hidup kita nggak bagus dan lain sebagainya. Jadi kita betul menunjang dong tuh jalan keluar gimana supaya kebutuhan nutrisi kita tetap bisa dipenuhi, tapi tidak menggantikan fungsi dari makanan. Itu kan Afif ya? Yap. Ya, jadi makanan tetap menjadi yang utama ya. Suplemen itu membantu ya, membantu kekurangan ini. Ibaratnya kalau kita ngasih gambaran analogi ya, kalau kakakku itu dulu selalu ngasih analogi pakai nastar. Kalau saya analogi suplemen itu gini, saya ibu rumah tangga nih, mau ngurus anak gitu kan, tetap aja kan yang utamanya adalah saya sebagai ibu. Kalaupun saya punya babysitter, kalaupun saya punya pembantu rumah tangga, itu yang membantu saja, membantu mengcover apa yang misalnya saya tidak bisa
lakukan gitu ya. Jadi sama kayak suplemen, bukan berarti udahlah suplemen ini bagus, isinya gini-gini gitu, saya nggak usah makan, saya makanin suplemen aja setiap hari gitu. Nah itu juga tidak akan mencukupi, jadi karena yang utamanya tetap kita harus dapat dari makanan. Nah karena yang makanan itu ada macam-macamnya, ada seratnya di dalamnya gitu ya, dan juga yang makanan juga ada karbonnya, ada proteinnya, ada segala macam gitu ya. Sementara kalau misalnya kita cuma ngandelin dari suplemen aja, banyak hal-hal yang tidak didapatkan gitu, hanya dari suplemen saja. Itulah kenapa dua-duanya dikombin. Tapi kita fokus di makanan aja sebetulnya bisa, betul kan Gak Asif? Iya betul. Makanan saja sebetulnya bisa, tapi permasalahan bukan di makanannya, tapi di kitanya. Apakah kita punya proses penuh ya untuk menyediakan itu, menghitung itu, memikirkan itu, mengolah itu, meneliti itu. Rasa-rasanya banyak banget keterbatasan, apalagi di era sekarang ya. Jadi semakin banyak hal-hal yang bikin kita ngerasa butuh banget si suplemen ini ya. Di off dulu nggak screen-nya boleh? Saya mau muncul dulu sebagai saya. Nah oke. Jadi jadi tadi terus abis itu kalau misalkan suplemen nih, kita tahu nih suplemennya udah oke gitu ya. Misalnya terus kita milih suplemen yang bagus tuh yang kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Jadi kayak oke deh, berarti saya sadar sehari ini saya nggak akan bisa dapat hal yang optimal dari apa yang saya makan. Oh ya, saya tuh mau ceritain nih Mal, ke distract. Jadi gitu, orang dulu kan nggak ada suplemen gitu, kok pada sehat kan? Pasti banyak yang nanya. Jadi kenapa sih sekarang dibutuhkan banget suplemen tadi? Karena dari cerita, dari perjalanan, kita hidup di abad yang berbeda, kita hidup di atmosfer yang berbeda sekarang, lingkungan kita yang udah berbeda ya, banyak hal-hal yang sudah tidak lagi alamiah sekarang, banyak hal-hal yang bercampur kimia, banyak polusi, banyak radikal bebas, tingkat stres yang tinggi ya. Jangan dulu anak kecil paling banter mesti mikirin apa, paling banter mesti mikirin soal matematika. Anak sekarang beda lagi kebutuhannya ya. Anak sekarang tuh stresnya banyak banget, mereka kesenang ini, kesenang itu, terserah radikal bebas dari gadget, dari makanannya sehari-hari, dari makanan instan dan lain sebagainya. Itulah kenapa semakin sulit mendapatkan nutrisi yang tepat, benar nggak? Betul, nutrisi yang alami dari makanannya. Ya, banyak sekali ditawarkan suplemen untuk bisa memenuhi itu gitu ya. Jadi itu intinya teman-teman, tapi bukan untuk mengganti itu, tapi untuk mencari kekurangannya. Jadi kalau zaman dulu kok nggak ada gitu ya, karena tadi zaman dulu nggak ada karena memang zaman dulu zat makanan masih bagus, kandungan terdapat dari makanan tersebut masih oke. Dulu tuh cuma dikukus, direbus ya, jadi masih zat-zat ditumis ya, itu masih benar-benar bisa dimanfaatkan. Sekarang cemilan, yang namanya gula, olah hamil dalam amburadul, karbo. Jadi kita ngikutin kepengen mulu, nggak sadar ada over, nggak sadar ada yang kurang banyak dari itu kan juga kenapa banyak penyakit ya. Juga banyak penyakit dari kekurangan nutrisi dan kelebihan nutrisi. Itu ya teman-teman. Jadi terbuka bahwa oh iya ya, sekarang kalau saya mau sehat, saya mesti ada bantuan. Nah, ini bantuannya dari suplemen tadi. Oke, mulai nggak akan masuk ke slide selanjutnya. Kita akan mencari suplemen nih, karena kita udah bahas. Semua sepakat nggak udah mulai butuh suplemen untuk membantu kita. Semua merasa nggak seperti itu? Mengingat keterbatasan kita sebagai manusia. Merasa nggak nih pada butuh suplemen? Atau udah cukup sih dari makanan aja? Kakak-kakak, semuanya? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut kenapa sih suplemen Nuskin? Gitu. Kenapa aku dan beberapa orang-orang ini memilih suplemennya Nuskin? Ya, merasa. Ya, makasih Mbak Santi. Ya, karena butuh suplemen. Ya, makasih Coklo, Mbak Dina. Ya, butuh banget. Ini kayak delay ya berarti. Ya, jadi kita sadar kita butuh suplemen, kita boleh pilih. Kan suplemen banyak di luar. Yang menawarkan suplemen banyak banget gitu ya. Jadi, suplemen yang seperti apa ya? Kita harus mencari suplemen yang produsennya itu betul-betul paham betul gitu ya. Kira-kira mengolah suplemen itu menjadi suplemen yang dibutuhkan semuanya terbaik untuk tubuh kita itu yang kayak gimana. Nah, saya menemukan di Nuskin ya, Nuskin Enterprise ya, company ini dia punya scientist dari berbagai negara ya, board membernya ratusan scientist dari berbagai negara, bahkan banyak penemu-penemu yang bekerja di balik. Jadi bukan sekedar ditemukan oleh seseorang, satu orang, dua orang, kemudian diracik, gitu, kemudian diekstrak seperti itu, tapi kemudian mendapat
satu suplemen saja prosesnya begitu panjang dan begitu banyak orang-orang hebat yang terlibat di sana, orang-orang hebat di bidangnya, saya itu terbaik di bidangnya. Nah, ini salah satunya yang membuat kenapa saya yakin ya, saya sangat percaya ya bahwa suplemen Yukin ini aman dan sesuai dengan kebutuhan saya, dan saya akan nyaman mengkonsumsi ini dalam jangka waktu yang panjang gitu, dan saya yakin itu bisa membantu saya memenuhi kebutuhan saya. Kenapa? Ya, ada lagi. Karena Nuskin itu melewati proses quality nakes ini teman-teman ya. Jadi kebayang sebelum suplemen ini di-launching untuk kita konsumsi ya, dia melewati 6 proses ini ya. Yang pertama, dia harus terseleksi dulu ya. Jadi seleksi dulu untuk mendapatkan produk alami terbaik. Jadi dia betul. Mohon maaf lagi, ada suara masuk ya. Terima kasih. Ada dicek lagi mic-nya ya. Jadi diseleksi dulu. Oke, kira-kira produk alami terbaiknya itu apa ya? Di mana ya saya bisa dari mana saya bisa mendapatkan zat ini? Diseleksi dulu. Misalnya, oke, kita mau cari kebutuhan misalnya zat A gitu ya. Zat A. Oke, zat A itu bisa didapat dari daun A. Misalnya gitu ya teman-teman. Oke, kita cari daun A mana? Daun A ini, daun A itu, diseleksi dulu. Produk alami yang terbaik. Oh, daun A yang di mana? Oke, akhirnya ketemu di daun A nih. Misalnya daun A, daun B, daun C, daun D. Untuk yang ada zat ini, masing-masing ada nih zatnya. Tapi kemudian mana yang paling baik? Oke, yang dari alamnya. Oke, dapat. Kemudian habis dapat dan terbukti ternyata untuk memenuhi zat ini saya dapat daun ini. Nah, daun ini kita cari sumbernya kedua. Proses kedua. Sumbernya didapat dari mana? Gitu ya. Oke, kita cari daun ini terbaik bisa tadi. Apakah di Tasikmalaya daun ini yang bagus? Apakah di Bekasi gitu? Apakah di Cina gitu ya? Ataukah di Arab gitu teman-teman? Itu diseleksi lagi, dicari sumbernya, ada diseleksi produknya, produk alaminya apa, yang memenuhi zat yang lagi dibutuhkan dari waktu kita tadi. Kedua dicari sumbernya. Oke, sumbernya yang bagus tuh di mana? Si daun ini. Oke, ternyata di pegunungan Tibet yang paling bagus dibandingin di Pangalengan, bagusan yang di Tibet. Oke, dikejar ke sana untuk mendapat sumber. Oke, udah kayak gitu, diteliti. Akhirnya boleh bilangin lagi screen-nya. Jangan dulu di next. Nah, oke. Diteliti nih yang ketiga. Hasil dari udah dapet zat yang di daun yang di Tibet ini gitu ya, misalnya diteliti dalamannya apa aja yang dibutuhkannya, kan misalkan zat A itu ada zat A, nah zat-zat yang lain itu diteliti satu-satu kira-kira dibutuhin juga apa enggak ya. Kemudian spesifik kimianya dibutuhin, oke ini dibutuhin buat tubuh, ini kayaknya enggak, usah kebayang enggak? Jadi kalau misalkan kita sering kan misalnya pakai aja ramuan ini, semuanya digerus, direndos, diminum gitu kan. Nah, semuanya masuk zat, termasuk zat yang dari tanah, jadi masuk yang ada butuhnya masuk, kalau ada racun ikut masuk juga. Nah, itu yang kita asal-asalan ya. Jadi, Excel ini bagus, nah, kita nggak tahu isinya. Nah, kalau yang Nuskin ini enggak, habis sudah dapat bahannya, dispesifikasi kimianya. Oke, zat ini dibutuhin, zat ini nggak usah, zat ini harus dibuang, zat ini beracunnya, zat ini ya, udah dipisah-pisahin. Baru setelah dipisahkan, dapat yang kita butuhin, masuk ke yang keempat, distandarisasi gitu ya. Nah, distandarisasi ini supaya dapat gimana caranya zat ini akan bisa konsisten, kualitasnya tuh bisa konsisten kita didapatkan pada saat itu akan diproduksi, benar nggak gitu? Distandarisasi, jadi gimana ngolahnya, gimana dapetin bahan bakunya supaya tetap zat itu bisa terstandar. Tadi saya cerita tentang Bayer ya. Bayer zaman dulu begitu dicek zatnya segini. Bayer zaman sekarang apa kabar? Kecampur ini, kecampur ono. Bayer di Bekasi mungkin Bayer sama di Tasikmalaya yang di Pegunungan masih bagus yang di sana. Jadi tadi nggak semua ibu kita mikir ke abang ini zat besinya bagus dan Bayer yang ini. Nggak semua kita mikir kayak gitu kan. Jadi itulah kenapa saya seneng banget karena itu udah mikirin semuanya. Jadi kalaupun udah dapet zatnya, dia akan standarisasi supaya zat ini akan terus sesuai konsisten kualitasnya. Keren nggak tuh? Gak usah pusing. Kita makan Bayer yang ini besok beli supermarket yang beda, kandungannya bisa nggak sama. Nah kalau ini udah ada yang dikirim, teman-teman ya. Terus yang kelima,
studi keamanan tertinggi ya. Jadi kebayang standar keamanannya itu tinggi. Jadi sudah ada studi klinis, sudah pasti kita nggak usah pusing bahwa zat itu ketika kita makan akan membahayakan tubuh kita, tidak, karena sudah dibuktikan suplemen Nuskin ini bisa diminum siapa aja gitu. Jadi kan kebayang dengan kondisi kita yang normal gitu ya, kita aman aja untuk mengkonsumsi karena tadi sudah dipikirkan semuanya bahwa segala sesuatu yang masuk tidak akan membahayakan kita ya, dan sudah dianalisa juga kayak kontaminasi terhadap ini nih aman gitu ya. Makanya kalau misalnya kita lagi punya obat pun gitu ya, suplemen itu bisa didamping obat, maksudnya karena memang tidak ada kontraindikasi terhadap zat-zat yang tertentu. Nah, beda dengan kondisi penyerta ya, nanti beda lagi. Nah, tapi kalau untuk standar kondisi kita normal itu sudah aman sekali. Jadi kalau bisa dibilang ini boleh nggak buat ini nggak boleh, sebenarnya suplemen itu boleh buat siapa aja gitu. Karena itu suplemen tugasnya, bukan seperti obat ya, bukan menggantikan obat, bukan juga sebagai penyembuh dari satu penyakit, bukan ya, tapi tadi pengganti kekurangan nutrisi, atau nanti ada juga yang mendampingi kelebihan dari nutrisi buat yang overweight, ada juga kita punya ya, nanti kita bahas. Dan yang keenam, yang keenam itu membuktikan bahwa data ilmiah itu bukan anekdot. Kebayang nggak? Jadi kita benar-benar yang terakhir kita pakai pihak ketiga untuk membuktiin, silakan nih gitu ya, udah pasti silakan apakah betul, silakan diteliti gitu, dan sudah dibuktikan hasilnya bahwa bukan klaim pribadi gitu ya teman-teman, tapi secara ilmiah, bukan testimoni aja, enak kita nilai, tapi memang sudah ada bukti ilmiahnya bahwa zat tersebut di suplemen tersebut oke gitu ya. Oke, kita lanjut ke kira-kira suplemen apa sih di Nuskin yang kira-kira bisa bantu kita yang kekurangan nutrisi tadi. Yuk langsung slide-nya update. Jadi yang pertama itu ada LifePack. Teman-teman mungkin semuanya di sini sudah pada minum LifePack atau belum? Sudah pada kenal LifePack atau belum? Jadi ada sebuah suplemen ya, saya bilang bahwa ini bentuknya, ini LifePack. Ini ada satu saset, ini ada 4. Ini kalau saya bilang ya, nah kita lihat aja slide-nya. Nah, slide-nya, oke, next. Langsung aja ke LifePack. Nah, suplemen mikronutrisi ya, yang lengkap. Jadi kebayang nggak, ini ada di dalamnya tadi mikronutrisi yang banyak banget, asli sebutin kita butuh ini, kalau kurang ini bisa anemia, kurang ini kita bisa kena penyakit ini, kita gampang terserang penyakit menular dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada satu suplemen yang isinya lengkap sekali nutrisi, mikronutrisi juga, dan jumlahnya optimal dan bermanfaat untuk kesehatan kita jangka panjang ya. Namanya LifePack. Di sini ada sejumlah vitamin dan mineral penting yang enggak dipenuhi dari pola makan tadi. Kalau mau nyari silakan, bisa aja, cuman tadi kayaknya nggak mungkin gitu kita sedetail itu setiap hari mikirin yang mikronutrisi tadi ya, yang zat-zat kecil kayaknya gitu ya, nggak gitu mengganggu pada saat awal, terus sudah dipenuhi, lama-lama terjadilah ketimpangan atau gangguan kesehatan juga. Nah, kan nggak sempat kita cari. Nah, dari suplemen ini, dari suplemen lain ini terpenuhi sehari untuk kita konsumsi itu membantu memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi dari makanan. Nah, kemudian dia meningkatkan keseluruhan jaringan pertahanan antioksidan untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Tadi kita hidup di sekarang, ya kita jaga makan kita jaga pola hidup kita, tapi kita nggak bisa hindari. Sudah banyak sekali zat-zat kimia di luar sana bertebaran, sudah banyak sekali radikal bebas, ada asap rokok, polusi, ada radiasi dari gadget-gadget, dari perangkat-perangkat dan lain sebagainya, itu juga sama bisa merusak kita. Dan jadi terjadi juga nanti kerusakan. Nah, ini bisa membantuin juga ya teman-teman dengan suplemen ini. Kemudian yang ketiga, menyediakan yang paling serunya ini tadi, menyediakan vitamin, antioksidan, mineral, dan campuran karotenoid lebih dari 20. Next slide ya, next slide aja. Next slide. Oh, belum. Nah, ini. Stop ini. Udah, lagi yang tadi, betul. Bukan. Ya, lebih dari, nah ini kan. Kebayang nggak? Jadi ini sudah ada covered vitamin C, ya, jadi 8 bentuk vitamin alamiah. Kebayangnya kita nggak usah capek-capek mikirin, aduh kita harus dapat dari apa, atau ngefek. Nah, saya mau cerita juga. Kita baca nih di sini. Ada asam alkohol ya, ada selenium, copper, zinc, manganis, terus ada karotenoidnya itu tadi terdapat dari 5 sampai 10 porsi buah dan sayuran.
coba ini ditutupin 5-10 porsi buah dan sayuran. Tadi aku bilang sayurannya 3 porsi, itu sisanya sayurannya 3 porsi, sisanya buah-buahan. Jadi kurang lebih kita butuh 5-10 porsi buah dan sayuran. Kira-kira setiap hari kita makan dan tuh sebanyak itu. Kadang-kadang sehari aja skip buah, kadang-kadang sehari skip sayur. Nah, bagaimana kita bisa menuhin? Ya kan, nah ini jelas ada nih, terdapat 5-10 porsi buah dan sayuran. Jadi kayak, wah alhamdulillah kalau hari ini saya lupa makan sayur, saya lupa makan buah atau nggak sempat atau ngolahnya nggak benar gitu, saya dapat juga loh penggantinya dari si supplement ini ya. Tadi yang atas, nah saya mau cerita tentang si selenium, copper dan lain sebagainya. Jadi saya pernah datang ke salah satu klinik aku gitu. Ada satu yang lagi saya urus gitu ya, kemudian dikasih suplemen. Saya sih waktu itu nggak sempat nanya-nanya, ya udahlah saya pikir kalian kan juga. Begitu sampai rumah itu isinya vitamin satu-satu. Ini ada selenium, ini ada zinc, ini ada apa. Saya repot amat banyak gitu ya. Sebenarnya di kebutuhan kita sehari-hari kan sebenarnya banyak banget enggak, ya kan? Tapi kalau nggak dipenuhi, lama-lama menjadi kekurangan, lama-lama menjadi penyakit. Oke, dihilangin aja slide-nya, Astrid. Terima kasih. Dihilangin dulu. Nah, dihilangin dulu aja slide-nya, bukan di teks. Oke, nah tadi seperti cerita. Jadi di luar sana banyak tuh yang tinggal vitamin gitu ya, zat ini zat itu gitu. Saya pernah dapat banyak dan harganya juga lumayan nggak murah gitu ya. Dan akhirnya kebayang nggak di life pack itu semuanya ada gitu, tapi kita harus menyiapkan satu-satu zat yang tadi gitu. Life pack itu memenuhi bahkan lebih dari kebutuhan yang tadi, lebih dari cuma segitu. Ada yang lain-lain kan plus-plusnya tadi, vitamin juga apa, vitamin E juga apa, terus tadi kita tuh setara dengan zat yang kita dapetin dari sayur dan buah gitu. Jadi wah, kayaknya tuh kayak udahlah, kita tuh kayak harus banget setiap hari jadi sadar gitu, kita butuh ini gitu, karena ini udah memenuhi ini, udah terbukti segala macam proses yang tadi saya ceritain itu sudah memenuhi kebutuhan harian kita. Kalau misalkan kita ada butuh siang makan, kenapa sih bisa saset gitu ya teman-teman tadi, karena ini biar gampang dibawa berpergian ya, dan tidak merusak atau tidak terkontaminasi di luar. Kenapa sih 4 teman-teman? Maka tadi kandungan sebanyak yang tadi saya sebutkan, kalau mau digambarin dalam bentuk makanan, itu bisa kebon makanannya. Jadi katanya berapa troli sayur, berapa troli buah, apa segala macam gitu ya. Tadi zatnya polimers gitu ya. Itu banyak kan. Terus mau diekstrak, kalau mau dipaksakan dalam satu tablet, ini dipaksakan dalam tablet, gede aku nggak bisa ditelan seperti saya. Jadi dibantu dibagi menjadi 4 tapi tidak mau mengurangi. Atau gini, kenapa sih nggak disatuin, tapi dikurang-kurangin aja, jadi kecil kan, dikurang-kurangin. Nah, Nuskin tuh nggak mau sekedar memberikan, maksudnya mencari keuntungan saja, tapi tidak memberikan yang terbaik dalam suplemen itu. Jadi kalau kebutuhannya memang segitu, Nuskin nggak kurangin dikit aja deh, biar lebih ini, apa enggak, dia memang yang dibutuhkannya ya udah ada di sini. Jadi dipikirin gimana caranya supaya hal tersebut bisa dikonsumsi, dan tadi gimana supaya bisa larut dalam air. Jadi kalau nanti kita udah minum suplemen ini, kemudian kita ternyata sudah dicukupi dari makanan zat kelebihannya akan dibuang karena ini suplemen larut dalam air. Jadi ada keraguan dari teman-teman ketika teman-teman memilih suplemen life pack ini. Kalau saya sih udah enggak ya. Jadi penting banget kita untuk mendampingi diri kita dengan suplemen, karena sadar kalau kurang nanti akan begitu ya yang terjadi. Oke, kita langsung kayak berbicara tentang omega. Tadi Astrid juga cerita kita butuh asam apa, Astrid? Kalau omega itu Astrid? Asam lemak tidak jenuh. Ya, jadi kita butuh ya. Dan itu ada nggak itu dari tubuh kita, maksudnya kita ada nggak sih yang bisa diproduksi dari tubuh kita, atau kita tetap harus dapetin dari makanan dari luar? Biasanya harus dari makanan dari luar sih kalau omega 3. Cara apa supaya kita biasanya itu kan kayak makanan dari ikan. Kalau kita kekurangan itu biasanya kenapa sih? Biasanya akan terjadi apa kalau misalnya orang tuh jarang banget konsumsi itu? Misalnya orang kurang makan ikan gitu, kurang makan tadi asam lemak apa? Tidak jenuh. Ya, misalnya biasanya bakal jadi kayak gimana sih terjadi? Jadi akan terjadi gimana? Kalau gangguannya biasanya seperti apa?
Ya, kalau untuk manfaatnya sendiri mah kan kita bisa mencegah penggumpalan darah ya kalau dari asam lemak tidak tinggi itu, terus meningkatkan kadar HDL, menurunkan tekanan darah juga bisa, Ya, menekan peradangan. Berarti kalau misalkan gangguannya, ya, kita akan lebih sulit mendapatkan manfaat yang tadi gitu. ya, gitu ya. Jadi kemungkinan lebih beresiko. Betul. Karena itu saya setuju sekali. Jadi saya mau mencegah memang si omega ini gitu. Kita udah banyak kasus kayak masalah darah, banyak kasus tersumbat pemburuhnya gitu ya. Banyak kasus juga ya, banyak kasus ini itu tadi, terus gampang banget terjadi peradangan gitu ya. Karena tadi ada sesuatu sistem di tubuh kita yang udah nggak seimbang. Karena tadi sesuatu nutrisinya udah banyak kan kurang, malnutrisi tadi kekurangan gitu ya. Atau bahkan ada yang kelebihan. Ya, jadi akhirnya sih kita harus aware lagi nih, oke kalau gitu kita mesti cari nih si asam lemak esensial ini gitu ya, yang aman itu seperti apa. Di luar sana banyak dong yang nawarin omega teman-teman ya, bahkan ada suplemen yang nawarin langsung +3 omega 3, omega 6, omega 9 begitu. Ini omega 3 aja. Ibu-ibu yang nggak ngerti, kita yang nggak ngerti, wah pasti lebih bagus yang 3 bilang nih gitu kan, karena kayaknya udah komplit banget tuh kan, yang paling lengkap berbulung-bulung beli yang itu gitu ya. Nah kita harus punya sedikit informasi untuk kita memilih ya, bagaimana memilih omega yang tepat dan dibutuhkannya seperti apa. Jadi omega itu dibutuhkan tubuh, atau dibutuhkan tubuh ya. Ada omega 3, ada omega 6, ada omega 9 memang. Nah, omega 3 itu fungsinya di antiinflamasi ya. Jadi butuh karena nggak diproduksi sama tubuh. Oke, yang omega 3 kita butuh ya, dan nggak diproduksi oleh tubuh dan kita harus cari di luar ya. Yep. Ini yang antiinflamasi itu supaya kita nggak gampang terjadi peradangan dan sebagainya. Nah, ada omega 6. Nah, omega 6 itu nggak butuh. Diproduksi sama tubuh nggak juga, masih dicari di luar sana gitu ya. Tapi dia pro-inflamasi, jadi dia untuk yang peradangan darah kita perlu juga. Tapi tadi butuhnya nggak banyak, kita aja ya. Nah, terus ada lagi si omega 9, kita butuh ya, tapi itu tubuh bisa bikin sendiri, jadi nggak usah dipikirin yang omega 9 ada lah, gampang dari tubuh itu bisa. Nah, yang omega 6 tadi itu tubuh nggak diproduksi, kita harus jadi di luar, tapi dia pro-inflamasi ya. Terus udah gitu nggak banyak, tapi teman-teman nggak usah kita cari dari suplemen, itu mah sehari-hari kita bakal temuin, contohnya itu dari gorengan ya, tapi gorengan kita udah dapat tuh omega 6, jadi nggak usah capek-capek mencari zat makanan lah, atau telur, atau suplemen yang omega 3, 6, 9. Kita butuhnya juga sebenarnya cuma omega 3, yang lain itu masih ada gitu, nggak usah pusing gitu. Jadi kayak, nah kita pilih yang udah tahu, oke berarti kita omega 3 aja kan. Terus kayak gimana nih omega 3 yang baik gitu ya, karena kita tadi butuh ya yang proinflamasi sama yang buat tadi namanya yang buat inflamasi ya, kita butuh tadi ya. Tapi yang mana yang banyak, yang mana sedikit tadi udah tahu ya. Oke, kita lanjut. Nuskin tuh punya namanya omega 3 tuh marine omega. Boleh dilihatin slide-nya, Afid? Nah, ini ada slide-nya marine omega-nya Nuskin. Nah, ini kita perlu banget tadi, supaya tadi darah kita juga jadi lancar ya, peredaran kita lancar, terus fungsi-fungsi yang terkait dengan itu juga menjadi lebih baik pastinya. Kebutuhan akan antiinflamasi dan, nah ini ya kita lihat, kebayang nggak? Ini ada omega 3 yang di dalamnya ada krill oil ya, mudah include. Jadi dalam satu soft gelnya itu di dalamnya ada, selain ada omega 3-nya ya, ada minyak esensialnya, itu di dalamnya juga ada krill oil. Dan ternyata fungsi dari krill oil, zat yang ada di plankton yang krill oil ini ya, itu dibuktikan secara ilmiah mampu membuat penyerapan dari omega 3-nya itu menjadi maksimal. Nah, di luar sana tuh banyak kan yang jual omega. Nah, tapi gini, bantu sama-sama omega 3 kok gitu. Kemudian sama-sama mengandung tadi kandungan omega. Tapi bisa nggak kita pakai ketika ditahu sama kita di teraplikasi maksimal di serat tubuh kitanya itu optimal nggak? Si kandungan itu bukan sekian, apakah yang diserap oleh tubuh kita juga sebanyak yang disodorkan? Nah, belum tentu teman-teman. Nah, itulah kenapa Nuskin bikin nih, kayaknya
cari lagi, teliti gimana biar penyerapannya begitu dimasukkan ditelan sama kita juga menjadi optimal. Oh ternyata ada satu kandungan yang ada di krill oil yang ketika dikawinkan gitu ya, membuat penyerapan dari si omega 3 ini menjadi maksimal. Nah di luar sana kalau mau beli teh omega 3 atau minyak krill oil ada terpisah. Nah silakan, udah repot belinya 2, terus kemudian harganya juga masih jauh lebih mahal ya, karena menjadi 2 gitu. Nah ini sudah langsung sama ya teman-teman. Terus ini kayak EPA dan DHA bioaktif, kemudian tadi ini juga punya perlindungan antioksidan. Dan ini seimbang nih omega 3 omega 6. Jadi kita nggak usah takut bakalan kelebihan, bakalan kekurangan, bakalan apa, ini dicukupkan untuk kita. Oke, next Astrid. Ya, nah manfaat maring omega teman-teman, ya membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskuler ya, jadi kayak kerja jantung ya, paru-paru segala macam kita akan bantu ya, peredaran darah dan lain sebagainya. Kemudian membantu meningkatkan fungsi persendian dan gerak. Nah, kebayangkan kalau misalnya kita kebutuhan nutrisi kita terpenuhi ya, untuk memenuhi yang bertanggung jawab terhadap sendi kita gitu ya, yang nutrisi yang dibutuhkan oleh sendi kita, ketika dipenuhi maka fungsinya akan baik, tentu saja pergerakan juga akan menjadi lebih baik ya. Kemudian membantu mendukung fungsi otak normal ya. Jadi kalau misalnya kita udah mulai tadi mungkin karena tersendat hasil peredaran darahnya itu tidak lancar ya, terus oksigen dalam otaknya juga misalnya tidak lancar segala macam, jadi kita terganggu kan fungsinya yang ada di otak. Nah dengan bantuan dari manfaat omega ini kita juga membantu ya. Kenapa mereka omega tuh berbeda dan apa yang kerennya gitu, apa yang bikin kayaknya harganya gak mahal sama sekali. Saya juga pernah studi banding dengan beberapa produk omega di luar sana ya, dengan 120 soft gel ya, harganya tuh benar-benar affordable banget menurut saya, terjangkau banget. Jadi ini sudah mengandung tadi tuh lemak omega 3 esensialnya tadi, terus ini bentuk unik tadi sebagai perlindungan membran sel dan otak. Dan yang terakhir gelnya lunak ya, gelnya lunak dan lunak vanila, dan ada minyak almond untuk membantuin supaya aroma ikannya itu nggak terlalu strong gitu. Dan banyak anak-anak kecil yang ternyata saya dengar dari para customer saya gitu, dari teman-teman juga yang punya anak kecil, mereka nyaman sekali ditelan gitu, dikunyah gitu. Kalau misalkan belum mampu digunting, tapi kalau yang udah cukup bisa mengunyah, mereka asik aja ngunyah dan mereka nggak pernah satu diminum dengan air putih juga ya. Oke, kita lanjut. Kalau saya nggak banyak, yang terakhir kita akan bahas tentang yang kelebihan nih. Gimana dong tadi kekurangan-kekurangan kita bisa bantu tadi dengan suplemen lain, teman-teman dari omega. Sekarang kita udah kelebihan nih, kelebihan karbo, kelebihan lemak, berlanjut tengger. Oke, di metabolisme kita udah kadung berantakan dengan sesuatu yang kita terlalu banyak kasih ke tubuh kita tadi gitu ya. Nah, gimana dong gitu. Nah, Suski juga punya suplemen yang bisa ngebantuin kita untuk kita bisa membereskan permasalahan si kelebihan tadi, kelebihan nutrisi atau obesitas, overweight tadi gitu ya, dengan namanya suplemennya Tiana itu. Nah, kalau untuk penjelasan lebih lengkap tentang program dari suplemen Tiana itu akan terpisah nanti di hari Sabtu lainnya, khusus membahas tentang program ini. Saya akan bahas sekilas saja, kira-kira bayangannya seperti apa si suplemen pendukung jika kita kelebihan dari nutrisi tadi. Jadi bukan tadi bahayanya banyak ya, terkait bukan penyakit seperti penyakit diabetes, jantung dan lain sebagainya. Kenapa? Hipertensi. Ya, hipertensi dan lain sebagainya, dan makin banyak lagi. Nah, sebelum itu semua terjadi, kalau kita sudah punya signal oke, saya sudah over nih gitu Mbak, maka kita mulai menjalankan pola hidup lagi, mengatur ya asupan lagi, tapi kita kan mesti didampingi juga nih, karena tadi kita agak kesulitan untuk bisa memastikan yang kita makan ini kebutuhan nutrisinya terpenuhi atau tidak. Dan yang sudah lebih ini ketika mau dihilangin itu kira-kira bakal bahaya nggak sih di tubuh saya? Nah, itulah kenapa ada penyerta juga dari suplemen Newskin, yaitu Tiana, untuk membantuin orang-orang yang sudah terlanjur basah gitu ya, kelebihan lemak tubuhnya. Nah, kita bisa ngikutin program ini, dan ini saya akan cerita programnya nanti mungkin bisa akan diceritakan oleh
mulai akan di-sharingkan di Sabtu lainnya, tapi saya akan sharing kurang lebih kerjanya di mana sih si suplemen ini pada saat kita mau melakukan program itu. Oke, jadi di R90 ini boleh di ini aja slide-nya, diudahanin dulu. Oke, jadi di R90 ini kan salah satu suplemen yang berbasis genetika, kebayang nggak teman-teman? Jadi suplemen ini sudah terbukti secara ilmiah, bahkan kandungan yang ada di dalamnya, ya, kandungan yang ada di dalamnya ketika diberikan kepada tubuh dalam umur waktu 90 hari, ya, secara benar, ya, maka secara terbukti mampu merubah ekspresi genetika kita, ya, di dalam termasuk seperti yang kita harapkan. Misalnya gini, orang-orang yang sudah bagian diabetes itu sudah punya metabolisme atau peta ekspresi genetika yang cukup menua, jadi ada amburadul, peta genetika. Beda dengan orang-orang yang belum punya banyak kerusakan, ya, peta ekspresi genetika terhadap mana masih oke, gitu. Misalnya gini, orang kayak saya nih, makan cukup banyak karena peta ekspresi genetika saya masih membakar lemak cukup aktif, ya, menyimpan lemaknya juga tidak terlalu aktif, gitu. Maka ketika saya makan, dibakar aja, gitu. Dibakar ya pada saat saya tidur, dibakar segala macam. Fungsi pembakaran lemaknya masih optimal. Nah, dicek ekspresi genetikanya masih muda. Nah, tapi ada orang-orang yang katanya baru makan satu sendok, aduh, gampang banget naik, gitu, berat badannya. Baru makan lemak sedikit, aduh, naik berapa kilo, gitu ya. Kok gampang banget? Padahal saya makannya gak banyak. Nah, karena ternyata peta ekspresi genetikanya atau metabolisme tubuhnya itu tipe yang membakar lemaknya lapar banget dan menyerap lemaknya cepet banget, gitu. Nah, bayangkan. Nah, itu gimana sih caranya? Kalau kita cuma main kalori in, kalori out aja masih agak susah. Kalau petanya udah berubah, ya, metabolismenya udah berubah. Jadi mesti dibantu juga, tentu saja in out-nya dibatasi sesuai dengan aturan. Tapi si petanya ini juga harus diajarin dong supaya bisa balik seperti punya metabolisme kita waktu kita masih punya metabolisme bagus. Dan ketika kita makan normal, ya, dibakarnya normal, diserapnya normal, gitu loh. Nah, si R90 ini satu-satunya suplemen fat loss management berbasis genetika karena dengan terbukti selama 3 bulan dan 90 hari. Ketika dibuktikan ekspresi genetikanya dengan pemakaian yang tepat, ya, akan merubah peta ekspresi genetika tipe yang gemuk tadi menjadi seperti tipe saya, standar lagi, gitu ya, sesuai seperti ekspresi genetika muda, ya. Kalau kita makan normal, dia akan sesuai bekerja, jadi menyerapnya normal, membakarnya juga sesuai, gitu ya. Bukan yang susahnya, kita kebanyakan ya susah ngebakar, yang itu yang udah tua, gitu sih ekspresi genetikanya. Kandungan nutrisi yang ada di R90, ketika kita masukkan, ya, ketika kita konsumsi berbarengan dengan pola transformasi 9 hari atau pola makan dan pola aktivitas yang kita lakukan juga, itu membantu meriset. Jadi sambil kita perbaiki, sambil kita mengkonsumsi dengan baik, ya, dan mengatur pola aktivitas kita, jadi makanan kita atur, pola aktivitas kita atur, tapi si suplemen ini membantu kita. Ekspresi genetika peta yang tadi tuh, petanya tuh dibalik, benerin, peta kita itu berubah, dan ini dibuktikan secara ilmiah loh. Ada bukti ilmiahnya, hasil penelitian puluhan tahun menggandeng LifeGen Technology, menggandeng universitas terbaik di luar sana dan menggandeng banyak saintis. Jadi bayang, jadi nggak usah khawatir, gitu. Sampai kita menjalani, kita nggak usah khawatir akan nutrisi, akan merusak ini kita, sel-sel bayi kita atau segala macam. Kan banyak tuh, aku pengen kurus, kurangin makan, terus aku pengen kurus, aktivitas olahraganya diekstrimin, kemudian menjadi kita kekurangan zat-zat, kita malah kelihatan lebih tua, jadi gampang sakit-sakitan dan lain sebagainya, ya. Gak lama, ya, kalau ada yang sakit, ada yang masuk rumah sakit, ada juga yang menjadi kurus kemudian jadi yoyo, ngegedein lagi, gitu. Karena tadi nggak lagi ngaruh in out-nya, tapi petanya itu nggak dirubah selama metabolisme kita yang tetap rusak, gitu ya. Ya, gitu-gitu lagi aja. Nah, si R90 ini suplemen yang 90 hari ngajarin supaya punya ekspresi genetika yang baru, gitu loh, teman-teman. Jadi ini keren banget sih kalau menurut saya, karena kita akan punya metabolisme yang sehat dan kita akan fokus juga menjaga masa otot kita, ya. Karena di R90 itu ada salah satu produknya, yaitu shake yang betul-betul mengandung protein yang benar-benar dibutuhkan oleh otot
kita. Jadi kita pada saat mau mengurangi berat badan kita, mau menghilangkan lemak tanpa menghilangkan massa otot kita. Dan yang kerennya lagi, nah ada zat-zat yang bisa mengontrol keinginan makanan. Nah ini yang susah. Bayangin yang susah ditemukan ya. Kita udah oke, saya mau nih mau kurus nih, saya mau membakar lemak saya mau atur makan saya mau atur olahraga saya gitu. Tapi itu saya makan aja gimana dong gitu. Nah kita mau ngandelin makanan aja susah gitu kan. Nah, karena kita perlu pendamping yang suplemen. Nah, si suplemen yang ini ada kandungan yang bisa mengontrol keinginan makanan. Dan ini banyak banget customer saya yang ngerasain. Mereka jalan baru 1 minggu, 2 minggu, terus tiba-tiba mereka bilang, bener loh Pri, sekarang aku tuh kayak nggak pengen bisa makan banyak. Makan pengen nih, tapi begitu udah kayak nggak bisa makan banyak lagi. Jadi kayak kontrol. Bener-bener dengan didampingi dengan suplemen yang lain. Nah, saya mendampingi juga teman-teman yang program menurunkan berat badan dan lemak segala macam tanpa supplementation. Saya mendampingi juga, ya. Bisa nggak? Bisa. Turun nggak? Turun. Jauh sekali, ya saya cerita, jauh sekali hasilnya dengan teman-teman saya yang menggunakan data ini. Dari segi progresnya, dari segi vitalitasnya, dari segi hasilnya, dari segi tadi moodnya, kemudian keinginan untuk makannya. Karena memang di dalam di AKNTC banyak sekali kandungan yang dibutuhkan untuk kita bisa menjalankan program dan dengan happy, ya, tapi gak usah nyampe. Nah, tanpa itu bisa dilakukan, itu bisa diatur, tapi cukup kecapean kalau saya bilang, cukup effort, gitu ya. Nah ini dibantuin bagian-bagian tertentu yang harus kita pikirin, jadi gak usah kita pikirin, tapi 90 hari berarti jadi punya metabolisme terhadap kita yang normal lagi, di mana menyerap lemaknya nggak terlalu ekstrim dan membakar lemaknya lebih baik gitu. Nah ini kandungannya, boleh di-share? Kandungannya, Astrid? Produknya ini nggak banyak ya, saya cuma 3 slide lagi. Astrid boleh di-share? Jadi ada Jumpstart. Ini produknya. Wah, dari awal. Oke, lanjut aja terus. Jadi produknya itu ada Jumpstart ya. Itu ada 15 hari, itu berupa serbuk yang akan kita masukkan ke minuman kita selama 15 hari. Ya, ini cukup. Nah, ini ya. Jadi ada Jumpstart ya, ini untuk bekerja untuk metabolisme tapi tetap mempertahankan otot, kebayang, dan mengontrol keinginan makanan. Ini hanya dikasih 15 hari pertama pada saat kita belum makan apa aja, dicampur dengan minuman favorit supaya kita minum. Lihat kandungannya, teman-teman bisa lihat kandungan yang ada di dalamnya. Sangat sulit ya kalau kita ramu sendiri. Nah, di luar sana banyak orang yang mau coba kurus gitu, kemudian dia detox, dia minum minuman pencahar, kemudian dia banyak buang-buang air. Yang hilang cairan, itu harus turun berat badan aku gitu. Tapi dia kehilangan banyak cairan dan juga kehilangan banyak massa ototnya. Nah, ini nggak perlu khawatir akan itu terjadi ya teman-teman, karena sudah dipenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian ada yang kontrol teman-teman. Lihat, ini yang keren banget gitu, karena ini yang bisa zat-zat yang ada di dalam TR90 Control ya, itu ada banyak ya teman-teman, zatnya boleh dibaca sendiri ya. Tapi fungsinya ini mengontrol keinginan makanan dan mendukung supaya mood kita positif. Ini yang susah didapetin ya, dan itu aku benar-benar dapat testimoni banyak banget dari customer TR90 aku tentang ini, tentang happy-nya mereka ngejalanin program ini, dan belum lama, sekitar 2 minggu atau 1 minggu gitu, mereka langsung merasa, gue udah gak bisa makan banyak, terus kayak gue kayak gak terlalu pengen makan ini itu yang gimana katanya. Oh, jadi bekerja banget di TR90 kontrolnya ya. Nah, yang kompleks ini yang membantu untuk memperbaiki metabolisme kita supaya lebih sehat, juga tetap mempertahankan masa otot karena kandungan yang ada di dalamnya. Jadi kebayang nggak saat kita mau menjalankan program untuk ngikis lemak-lemak tubuh kita dengan membatasi kalori in ya, kemudian memaksimalkan aktivitas fisik yaitu kalori out, tapi juga membereskan metabolisme ekspresi dari kita selama 9 hari dengan ini didampingi dengan programnya TR90 ini. Nah, ada satu shake-nya, masih ada gambar di slide terakhir mungkin. Nah, ada shake-nya, dilengkapi inilah ya teman-teman. Dalam shake ini kita ada bilang setara dengan 1 porsi karbo dan 1 porsi protein. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalnya kita mau nggak makan malam ya, mengurangi, oke kita bisa pakai ini, kita bisa minum ini mengenyangkan, tapi bukan sekedar mengenyangkan, tapi di dalamnya kandungan
mencukupi tadi kebutuhan protein satu porsi dan kebutuhan karbohidrat satu porsi. Kita bisa masih tambahkan buah karena kita masih boleh dan sebagainya. Dan di program TR90 ini dilengkapi juga dengan life pack. Jadi kalau kita beli program TR90 ini sudah ada life pack dalam seperti yang tadi diceritakan di dalam. Jadi sangat supporting buat kita yang sudah terlanjur kegemukan dan kita mau mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, punya tubuh, menghilangkan tadi sembako-sembako yang ada di tubuh kita, minyak, gula, itu dari tubuh kita ya. Dengan program ini supaya tubuh kita menjadi lebih sehat, bentuknya juga lebih oke tentu saja, dan dalam waktu 3 bulan merubah ekspresi genetika kita menjadi seperti punya metabolisme yang baru yang bagus, seperti waktu kita masih muda ya. Nah, menutup dari saya, oke, sih segitu aja kira-kira teman-teman. Kalau ini kira-kira sejauh ini gimana? Apakah teman-teman semua mendapatkan manfaat, insight mengenai kekurangan dan kelebihan gizi, bahayanya apa, dan bagaimana solusinya? Semoga semua yang hadir di Zoom pada siang hari ini, pada pagi hari ini, makin yakin gitu, makin aware tentang apa yang kita makan dan apa yang harus kita buang dan apa yang harus kita rawat, dan kita dapetin dari mana gitu ya solusinya untuk kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam tadi, supaya kita tidak mendapatkan gangguan-gangguan atau penyakit yang membahayakan ke depannya gitu ya. Jadi sepertinya saya tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawab karena waktunya panjang. Gimana teman-teman? Pakai suplemen apa untuk kurang kalium? Mbak, bisa dicoba dulu menggunakan nutrisi dasar life pack dengan omeganya dulu. Nah, kalium. Astrid? Ya. Kalium itu gimana coba? Kalau kalium sumbernya itu kalau dari bahan makanan bisa dari pisang, alpukat, kentang, ubi, brokoli juga. Nah, tunggu ya. Jadi bisa dapat dari buah-buahan. Nah, kalau kita cek untuk memastikan kandungan tersebut kita dapat, nah kita bisa pakai yang tadi di life pack. Kayaknya udah lengkap semua itu ada ya. Kayak orkestra. Oke. Sudah? Ya, mudah-mudahan membantu semuanya. Kita dari pertanyaan. Kalau pada saya akan kembalikan ke Kak Merina karena kebetulan saya juga tidak bisa lama-lama. Ini posisi saya ada di bukan pendidikan. Lagi mengantar jemput anak saya juga, jadi makanya saya harus pindah tempat untuk menjemput kembali. Jadi saya memang tidak bisa lebih dari 1,5 jam. Jadi terima kasih, ini sudah lebih sepertinya ya. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada teman-teman yang sedang, nanti akan dibalas melalui Jamri. Semoga sharing hari ini, sore hari ini membantu ya, pada manfaatnya, dan teman-teman semakin aware bahwa kita sangat membutuhkan suplemen di masa sekarang ini.